Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime-anime yang berinkarnasi lagi nih guys. Yang tentunya banyak banget dari kalian yang senang dengan anime-anime ini. Nah, bagi kalian pecinta anime isekai, bukanlah hal yang baru tentunya kalian dengar. Bahkan banyak anime bergenre isekai yang sejauh ini sukses. Sebut saja misalnya Sword Art Online, atau yang kita singkat SAO, atau Tensura nih. Pastinya kalian udah kenal dengan anime-anime itu. Nah, bagi yang belum tahu, anime genre isekai merupakan anime yang berlatar belakang atau mengambil setting dunia lain guys. Isekai juga biasa disebut sebagai subgenre dari genre yang cakupannya lebih luas, yakni fantasi misalnya. Nah, anime yang mengusung genre ini bakalan menceritakan tokoh sentral yang terlempar ke dalam semesta alternatif, baik itu aktual maupun virtual guys. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 10 anime isekai terbaru musim panas 2021 ini guys. Yang tentunya MC-nya juga sangat overpower nih, dan wajib juga pasti untuk kalian tonton bagi kalian para pecinta anime isekai. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa guys, klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Peach Boy Riverside. Nah, anime ini bercerita tentang Saltorine, adik atau Sally, yang merupakan seorang putri yang sangat ceria. Nah, anak ini mempunyai keinginan untuk pergi berpetualang karena dia udah bosan dengan kastil kecilnya yang berada di pedesaan. Nah, suatu hari, segerombolan Oni muncul dan mengetuk pintu gerbang. Bukan hanya itu saja, Oni ini juga mengancam akan membunuh semua warga desa. Namun untungnya, warga desa mendapatkan pertolongan dari seorang pengembara yang bernama Kibitsu Mikoto. Kemudian Kibitsu Mikoto membunuh semua monster tersebut dengan mata yang menyeramkan. Nah, karena mengetahui bahaya di dunia luar, Sally pun memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri. Nah, sedikit yang ia tahu bahwa ia akan menemukan rangkaian peristiwa serta beberapa makhluk-makhluk aneh yang mungkin belum pernah ia lihat. Nah, untuk anime isekai ini wajib juga untuk kalian tonton karena memiliki alur cerita yang menarik serta overpower juga guys. Yang kedua, Mahouka Koukou no Yotose. Nah, untuk anime ini saya yakin pasti di antara kalian atau kebanyakan dari kalian sudah menonton animenya. Anime ini berkisah tentang kakak beradik yaitu Tatsuya Shiba, yaitu seorang laki-laki, dan Miyuki Shiba, seorang adik perempuan dari Tatsuya Shiba. Mereka berdua memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Nah, pada saat itu keduanya akan mengikuti tes masuk SMA khusus ilmu sihir. Namun, pada tes masuk itu, para murid sudah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Bloom dan Wit. Yang dimana, Bloom adalah kelompok yang lebih unggul dibandingkan dengan Wit. Nah, singkat cerita, Tatsuya Shiba ditempatkan dalam kelompok Wit, sedangkan sang adik Miyuki mendapatkan kelas Bloom. Nah, sang adik pun tidak menerima dengan keputusan itu, dikarenakan kakaknya sangat kuat, malah menempatkan kelas Wit yang merupakan kelas cadangan. Namun bagi Tatsuya, hal tersebut bukanlah masalah dikarenakan dia sadar bahwa pada saat tes tersebut memiliki nilai tes prakteknya jelek. Nah, walaupun tidak masuk kelas unggulan, Tatsuya sebenarnya unggul dalam kekuatan sihir. Dia membuat kekuatan lainnya menjadi lemah serta tidak berkutik di hadapannya. Dan cerita mereka berdua dimulai di akademi sihir itu. Yang ketiga, Genjitsu Sugiyusa no Ukoku Seikenki. Nah, kita langsung aja kalau ceritanya. Ketika Kazuya Souma tiba-tiba dipanggil ke dunia lain, ia tahu orang-orang di sana mengharapkan seorang pahlawan. Namun, aksi kepahlawanan yang dia lakukan tidak seperti pahlawan pada umumnya. Karena dia ingin membangun kembali ekonomi yang lesu di dunia baru itu, termasuk membangun kerajaan dari sektor politik serta militer guys. Nah, tak hanya itu, Kazuya yang bertunangan dengan sang putri dan naik tahta juga mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membantunya memulihkan negara. Namun, caranya ini agak sedikit berbeda. Biasanya kita melihat pemimpin itu membuat sebuah negaranya berkembang dengan pertarungan serta perang ataupun kerjasama ataupun petualang dan sebagainya guys, segala macam lah. Tapi Kazuya di sini membangun negaranya dengan reformasi administrasi guys. Ya tentunya sangat seru juga nih, wajib juga untuk kalian tonton. Oke, kita lanjut. Yang keempat, Seirei Gensouki. Nah, anime ini menceritakan Haruto Amakawa, seorang pemuda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang
5 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Ryo, anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh, yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya ketika dia berumur 5 tahun. Nah, bagai bumi dan dunia lain, Haruto dan Ryo, dua orang dengan latar belakang dan nilai yang sangat berbeda. Entah kenapa, pada saat itu ingatan dan kepribadian Haruto yang seharusnya telah mati bangkit di tubuh Ryo. Nah, seiring dengan kembalinya ingatan Haruto dalam diri Ryo, ia mendapat kekuatan khusus yang mungkin bisa membuat hidupnya lebih baik jika digunakan dengan baik juga tentunya. Nah, pada suatu hari terjadi kasus penculikan putri kerajaan Bertram. Nah, pada saat itu Ryo ikut serta dalam menyelamatkan putri tersebut, dan akhirnya Ryo berhasil menyelamatkan sang putri. Kemudian dia mendapatkan imbalan beasiswa untuk belajar di akademi kerajaan sekolah elit untuk para orang kaya tentunya. Yang kelima, Tensura Season 2 Part 2. Nah, untuk kalian yang sangat menantikan anime yang satu ini, anime ini telah rilis guys, dan udah bisa kalian tonton di YouTube ataupun di situs-situs resmi anime. Nah, cerita dari Tensura Season 2 Part 2 ini, nah pada season keduanya bagian ke-1, ceritanya berakhir dengan Rimuru yang menerima kekuatan baru dan memenuhi janjinya kepada Veldora dengan melepaskan segelnya guys. Dan kemudian akhirnya Veldora berhasil lepas dan kemudian diberikan tubuh kloningan dari Rimuru untuk dipakainya agar tidak membuat panik para penduduk Tempest. Nah, di season kedua bagian 2 ini ceritanya akan berlanjut dengan misi pembalasan yang akan dilakukan oleh Rimuru guys. Dan tentunya pertarungan-pertarungannya sangat banyak yang epic nih. Nah, sebelumnya penduduk Tempest telah dibantai habis-habisan oleh gereja barat, termasuk asisten pribadi Rimuru yaitu Sion. Nah, Rimuru yang tahu akan hal tersebut menjadi murka dan membantai semua pasukan dari gereja barat. Nah, hingga pertarungan selesai, Rimuru mendapatkan kekuatan baru dan memakan 10.000 jiwa agar bisa membangkitkan semua penduduk Tempest yang telah tewas. Akhirnya pada saat itu, Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord atau Raja Iblis setelah mendapatkan 10.000 jiwa dalam peperangan guys. Nah, dengan kekuatan barunya, Rimuru berhasil membangkitkan kembali penduduk Tempest yang telah mati, termasuk asistennya yaitu Sion. Nah, pada saat itu, Rimuru pun menaruh dendam kepada dalang di balik penyerangan gereja barat ke desa Tempest. Rimuru sudah mengetahui bahwa dalang dari penyerang gereja barat adalah Raja Iblis Clayman yang memanipulasi gereja barat untuk menyerang desa Tempest. Nah, nantinya Rimuru akan membuat rencana balas dendam bersama dengan pasukan dan asisten barunya yaitu Diablo yang dikenal dengan kejeniusannya membuat rencana. Nah, karena Rimuru yang sudah menjadi Raja Iblis setelah perang besar, para Raja Iblis lainnya mengundang Rimuru nantinya dalam pertemuan penting sesama Raja Iblis. Nantinya akan ada pertarungan yang sangat epic guys, di mana Clayman terus terpojokkan oleh Rimuru dan Veldora. Hingga akhirnya Clayman harus menerima kenyataan bahwa dia lemah serta licik dan harus menerima ajalnya di tangan Rimuru. Untuk kalian yang belum tonton dengan animenya, wajib banget untuk kalian tonton, karena animenya ini sangat seru dan memiliki karakter yang overpower juga tentunya. Yang keenam, Shitkusushi no Slow Life Isekai Nitsukuro Drugstore. Nah, anime ini bercerita tentang Reiji, seorang budak korporat yang dipindahkan ke dunia isekai dan dunia slow, dan hidup sangat slow guys. Nah, di sebuah desa dengan kemampuannya juga yang di bidang farmasi. Kemudian Reiji memanfaatkan keterampilan terbaiknya untuk membuat ramuan tingkat tinggi untuk mendapatkan banyak uang, serta membuka toko obat di dunia baru tersebut guys. Nah, Reiji membuat berbagai macam obat, mulai dari elf yang tidak dapat membidik dengan benar hingga naga yang selalu menimbulkan api secara tidak sengaja, menjadi beberapa dari sekian banyak pasiennya di dunia tersebut. Nah, untuk anime ini sih ceritanya berasal dari novel ringan pada bulan April 2016 lalu, kemudian dilanjutkan menjadi manga pada tahun 2018 lalu. Nah, pada April 2021 ini ceritanya ini diadaptasi menjadi anime bertemakan isekai guys. Nah, pada Juli 2021 ini cerita adaptasi anime ini akhirnya diadaptasi menjadi anime bertemakan isekai guys. Yang ketujuh, Tsuki Gami Chibiku Isekai Douchu. Nah, anime ini menceritakan Makoto Musumi, anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain sebagai prajurit pemberani. Sayangnya, pada saat itu dewa di dunia itu meremehkannya serta mencabut gelarnya. Kemudian dia juga sialnya juga dibuang ke pinggiran hutan belantara guys. Nah, pada saat itu dia dibuang di hutan belantara, dia berkelana di dalam hutan yang liar. Nah, kemudian Makoto bertemu dengan Naba, laba-laba, or, serta kurcaci
serta makhluk-makhluk lainnya. Nah, pada saat itu dia bertarung dengan berbagai macam jenis makhluk guys. Nah, karena lingkungannya dari dunia asalnya, Makoto sekarang memiliki kekuatan bertempur dan sihir yang luar biasa. Begitulah kira-kira kisah dari anime yang satu ini, yang ada laki-laki yang ditinggal oleh dewa dan manusia ini dimulai guys. Yang tentunya kita akan melihat perjuangan Makoto Mizumi menjadi overpower nantinya, serta mengalahkan semua orang pada akhirnya. Para dewa itu menyesal ataupun kaget akan kekuatannya guys. Yang ke-8, Make You Black Company. Nah, Make You Black Company atau anime ini bercerita tentang Kinji Ninomiya, seorang pria yang sangat suka hidup dengan bermalas-malasan. Namun pada suatu hari, ia malah terlempar secara tiba-tiba ke dunia lain. Namun pada saat dia terlempar, malah bukan mendapatkan kehidupan yang nyaman seperti yang ia harapkan, di mana ia harus bekerja dengan keras serta mengerikan guys. Kenapa ia bisa seperti itu? Karena Kinji menjadi budak perusahaan tambang yang brutal dan memaksanya harus bekerja secara mati-matian guys. Kinji yang tak punya etika kerja baik sulit menyelesaikan diri dengan orang-orang di sekelilingnya. Namun justru dari sinilah Kinji benar-benar belajar tentang arti dari kerja keras. Yang ke-9, season kedua dari anime 100 Men no Inochi. Nah, untuk kalian yang udah pernah nonton season pertamanya, mungkin udah tahu ceritanya. Namun mungkin juga beberapa dari kalian belum tahu guys ceritanya. Nah, anime ini dimulai ketika siswa kelas 9 yaitu Yosuke Yotsuya. Pada saat itu dia tidak mempunyai teman dan tidak aktif di klub manapun. Lalu pada suatu hari, dia dan dua teman sekelas perempuannya tiba-tiba dikirim ke dunia lain, di mana mereka harus bekerja sama untuk bertarung demi kehidupan mereka. Nah, Yotsuya adalah orang yang sendirian dan selalu menjalani hidupnya sesuai dengan keinginannya. Tetapi bagaimana itu akan berhasil karena sekarang dia harus menjadi pahlawan. Nah, untuk kalian yang udah penonton season satunya dan nunggu season 2-nya, udah bisa nih kalian tonton guys. Karena tentunya anime isekai satu ini memiliki alur cerita yang menarik juga, serta banyak juga hal-hal jenaka yang ada di dalamnya. Yang terakhir, Heion Seidai no Idaten Tachi. Nah, Human X Demon Battle Royale terlarang yang tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Nah, sudah 800 tahun sejak dewa pertempuran Idaten yang memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa, yang menahan iblis atau demon yang memimpin dunia untuk kehancuran setelah pertempuran sengit guys. Sekarang pertempuran itu tidak lebih dari sebuah kisah lama dalam mitos yang sangat jauh. Sementara Heion Seidai no Idaten yang tidak pernah bertempur sejak ia lahir berada dalam kedamaian. Nah, pada saat itu seseorang telah menghidupkan kembali iblis yang telah tertidur sekian lama, serta membawa angkatan bersenjata. Kebijaksanaan politik, konspirasi, serta apapun yang ada dapat digunakan dalam battle royale antara dewa, manusia, dan iblis juga guys. Nah, 3 arah tanpa aturan dan tanpa batas akan segera dimulai. Nah, itu dia guys, 10 anime isekai yang mempunyai MC overpower terbaru musim panas 2021 ini guys. Yang tentunya untuk kalian para penggemar anime isekai, wajib banget nih untuk menonton list-list anime yang di bawah. Nah, untuk kalian yang punya rekomendasi anime lain, anime isekai terbaru, bolehlah guys lempar ke kolom komentar supaya teman-teman kalian yang lain dapat menontonnya juga tentunya. Oke, sepertinya cukup untuk video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nih nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, sepertinya cukup untuk video kali ini. Thank you for watching. Bye bye.